Ya, setelah sempat digembar-gemborkan temuan obat baru COVID-19 Universitas Erlangga yang bekerja sama dengan BIN dan juga TNI AD ternyata terganjal validasi riset. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan obat tersebut belum valid. Sejak awal euforia klaim obat COVID-19 ini disampaikan memang telah menuai beragam respon, tidak sedikit yang sebetulnya meragukannya. Mengapa klaim obat COVID-19 ini terganjal banyak hal, terutama dipertanyakan dari sisi uji klinisnya. Kita akan coba bahas pada malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saya akan sapa terlebih dahulu Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat malam, Dr. Agus. Selamat malam, Mas. Baik, dan sudah ada Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi dari UI. Selamat malam, Pak Pandu. Selamat malam, Pak Pandu. Selamat malam, Mas Reinhardt. Baik, sudah tergabung juga dan kami juga masih menunggu nanti akan bergabung Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Komjen Pol Bambang Sunarwibowo, tapi masih menunggu nanti. Jadi sementara saya akan ke Dr. Agus terlebih dahulu, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Dokter, saya ingin tahu tanggapan Anda, Dok, ketika klaim obat COVID-19 ini ternyata dinyatakan BPOM belum valid begitu, artinya masih banyak celah kritisnya. Apakah Anda melihat hal yang sama sebetulnya sejak awal obat ini digembar-gemborkan bahwa obat kombinasi ini akan sulit tampaknya atau memang sudah bisa diprediksi akan terganjal di BPOM? Seperti apa tanggapan Anda, Dokter? Ya, terima kasih, Mas. Jadi prinsipnya kan kita mengapresiasi teman-teman yang sudah melakukan upaya untuk menemukan obat kombinasi di dalam tata laksana COVID-19 ya. Tapi masyarakat juga mesti tahu bahwa sebenarnya sejak pandemi ini berjalan di bulan awal pertengahan Maret sampai sekarang, profesi-profesi itu Perhimpunan Dokter Paru, PAPDI, IDAI, ya, Perdatin sama Perki itu sudah membuat rekomendasi kombinasi obat secara tunggal di dalam tata laksana pasien COVID-19 di seluruh Indonesia. Okay. Atas dasar protokol itulah kemudian dokter-dokter di seluruh Indonesia itu memberikan tata laksana pada pasien. Karena kalau tidak ada pedomannya, tentu dokter tidak akan bisa kasih obat apa yang bisa diberikan. Nah, kombinasi obat itu apakah sama dengan yang menjadi kombinasi obat klaim ini? Kombinasi kita kalau dilihat dari yang disampaikan oleh teman-teman di UNER, kalau kita kan memberikannya dalam sediaan tunggal, Mas. Karena obat itu sebenarnya sudah ada di pasaran dan memang BPOM itu sudah memberikan emergency use, artinya dapat digunakan dalam kondisi emergency untuk COVID-19 kan. Ya. Nah, beberapa kombinasi contohnya yang disebut di situ adalah hidroksikloroquine dengan azitromisin, ya kan, Mas? Ya. Nah, itu kami salah satu kombinasinya adalah azitromisin, hidroksikloroquine ditambah oseltamivir ditambah vitamin. Itu kombinasi kita seperti itu. Terus kita bisa memberikan azitromisin atau levofloxacin dengan hidroksikloroquine dengan lopinavir, ritonavir dengan vitamin. Kemudian kombinasi yang ketiga kita pakai adalah azitromisin atau levofloxacin, kemudian hidroksikloroquine ditambah dengan favipiravir atau avigan ditambah vitamin. Jadi 3 kombinasi ini yang paling sering kita rekomendasikan kepada teman-teman di lapangan sampai hari ini. Jadi sebenarnya kombinasi ini kita sudah pakai untuk tata laksana pasien COVID derajat ringan, sedang, berat, dan kritis. Nah, untuk yang kritis nanti ada tambahan tata laksana lain karena kan ada standar tata laksana lain sesuai dengan komplikasi yang ada. Oke, jadi artinya menurut Anda celah mengapa kemudian obat ini sementara dinyatakan BPOM belum valid adalah karena belum paling tidak unsur-unsur obat yang tadi Anda sebutkan belum ada semuanya di obat kombinasi itu atau bagaimana, Dok? Kalau soal rekomendasi dari BPOM untuk suatu produk itu kan harus melalui proses uji klinis yang baik, Mas. Ya. Nah, kalau kami sebagai klinisi kan menggunakan kombinasi itu di dalam emergency use selama obat itu belum ada, karena kita tahu sampai saat ini belum ada obat untuk COVID, maka literatur-literatur dan studi-studi yang ada itu memberikan celah kepada kita untuk memberikan terapi dalam kondisi emergensi. Nah, sedangkan kalau kita mau membuat suatu produk, ini adalah obat untuk COVID, tentu harus melalui suatu uji klinis. WHO saja melakukan uji klinis untuk menemukan obat COVID yang namanya Solidarity Trial itu, Mas. Itu di puluhan negara. Rekomendasi WHO untuk uji trial obat anti COVID itu di berbagai negara. Ada hampir 30 negara kalau nggak salah. Dengan berbagai variasi kombinasi obatnya.
Ya, salah satunya tentang hidroksikloroquine, ada juga tentang remdesivir, ya. Oke. Kemudian ada juga lopinavir, litonavir itu tadi. Nah, Oke. jadi untuk membuat suatu produk dikatakan suatu antivirus itu ada proses-prosesnya uji klinis, dan itu BPOM yang menentukan apakah uji klinis itu sudah sesuai atau belum. Oke. Kalau nanti memang BPOM sudah menyatakan itu sesuai, tentu profesi akan bisa menggunakannya kalau Ya. itu sudah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh badan yang teregistrasi. Baik, Dr. Agus, dari Anda saya sapa dulu Komjen Pol Bambang Sunarwibowo, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Selamat malam, Pak Bambang. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam. Ya. Baik, Pak Bambang, kita bicara soal obat COVID-19 UNAIR yang bekerja sama dengan BIN dan juga TNI AD yang dinyatakan BPOM belum valid ini dan juga dipertanyakan validasi risetnya. Jadi obat ini dipertanyakan, Pak Bambang, bagaimana tanggapan dari BIN sebagai pihak yang ikut serta bekerja sama untuk memproduksi obat ini, bahkan di awal sempat tampak agak-agak percaya diri sekali bahwa obat ini bisa akan diterima di akan lolos uji BPOM begitu. Iya, terima kasih. Dengan apa yang tadi disampaikan bahwa terkait dengan kombinasi obat dan temuan obat dari tim dari UNAIR ini, bahwa apa yang dilakukan oleh tim peneliti di sini semua tentunya melalui proses yang cukup panjang, dari mulai in vitro sampai dengan praklinis dan masuk kepada uji klinis. Nah, ini semua dilaporkan kepada Badan POM. Oke. Apabila ada kekurangan, tentunya pihak peneliti harus memang memperbaiki. Dan saya yakin kita sangat terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh Badan POM untuk harus kita percepat agar ini bisa membantu kesulitan, karena obat yang secara spesifik kan ini belum ada. Ya. Dari beberapa obat kombinasi inilah kita mencari formula kombinasi obat ini yang sudah beredar agar bisa lebih efektif digunakan dan bisa menjadi panduan daripada penggunaan di rumah sakit dalam penanganan COVID ini. Artinya ini kita harapkan ini bisa lebih efektif, bisa lebih cepat dalam melakukan treatment kepada pasien yang sakit, demikian. Karena untuk yang pencegahan tentu kita harapkan vaksin bisa lebih cepat dalam hal ini sehingga bisa digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sementara untuk yang mengalami sakit tentunya kita butuh obat yang lebih efektif dengan formula yang tepat dalam hal ini. Bukan berarti yang lain saya katakan tidak efektif, demikian. Oke, baik. Pak Bambang, tapi ini dari BPOM sendiri menyatakan uji validasinya, ini soal uji klinisnya yang masih dipertanyakan. Apakah kemudian BIN menerima bahwa ternyata obat ini dinyatakan uji klinisnya masih banyak celah, masih banyak pertanyaan, masih banyak keraguan di dalamnya? Begini, harusnya kita lebih optimis. Kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, sementara kita menghadapi musibah yang sama. Kita mengalami hal ini, bagaimana lawan kita adalah COVID, bukan para peneliti atau pihak-pihak yang lain. Ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mempercepat daripada perbaikannya, agar apa yang dikatakan oleh Badan POM itu bisa dipenuhi oleh para peneliti, sehingga memenuhi kaidah yang protokol yang sudah ditetapkan oleh Badan POM sebagai lembaga yang memang diberikan kewenangan untuk itu. Oke. Optimis, baik. Saya jeda terlebih dahulu, usai jeda saya akan ke Pak Pandu Riono. Saya ingin tahu tanggapan dari Pak Pandu seperti apa ketika obat COVID-19 ini masih terganjal di BPOM, belum dinyatakan valid. Seperti apa tanggapan Anda? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di Newscast. Saya ke Pak Pandu Riono. Pak Pandu, tadi Dr. Agus sudah banyak bicara dari sisi
kesehatan begitu ya, apa yang dibutuhkan dari sebuah kombinasi obat untuk COVID-19. Tadi juga Pak Bambang dari BIN juga sudah mengatakan bahwa saat ini tentu harus fokus dan juga optimis untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari apa yang telah diberikan masukan oleh BPOM itu sendiri. Dari catatan Anda seperti apa Pak Pandu? Bicara soal obat ini, klaim obat COVID-19 ini yang terbaru belum dinyatakan valid oleh BPOM sendiri. Ya, memang seharusnya prosesnya seperti itu. Jadi setiap laporan hasil penelitian itu, terutama penelitian uji klinis obat, apalagi obat yang dianggap suatu campuran yang mengklaim bisa mengobati orang dengan COVID, itu akan direview oleh Komnas daripada Komisi Obat daripada yang di dalam Badan POM. Karena dengan demikian itu proses yang alamiah sebenarnya. Jadi bukan diganjal, bukan. Tapi ini proses yang dimana dilihat bagaimana prosedurnya, apakah dalam pelaksanaannya mengikuti protokol yang sudah disetujui, gitu kan. Saya dengar sih tadi berkali-kali ada perubahan berkali-kali protokol. Apakah setiap protokol itu ketika berubah sudah direview lagi oleh komite etik, karena setiap perubahan protokol itu harus direview kembali oleh panitia etik, gitu kan. Dan kemudian juga bagaimana mereka membagi kelompok subjek penelitian menjadi 4 kelompok, gitu kan. Ada yang mendapatkan obat A, mendapatkan kombinasi A, B, C, dan ada satu lagi yang mendapat obat standar, gitu. Supaya 4 kelompok ini harus benar-benar comparable. Dengan demikian kalau diberikan obat, ya kan, distribusinya yang katanya kan yang ringan, sedang, dan berat itu harus merata di 4 kelompok itu. Jadi analisisnya seperti itu. Terus bagaimana meyakinkan melakukan randomisasinya, bagaimana meyakinkan ini benar-benar double blind, atau bagaimana mengukurnya. Proses mengukurnya, bagaimana obatnya itu sendiri, bagaimana membuat obat itu sendiri benar-benar berkualitas dan sesuai dosisnya. Dengan demikian memang perlu kehati-hatian, dan itu cara evaluasinya juga sudah standar, cara pelaporannya juga sudah standar. Itu yang akan dinilai oleh Badan POM. Oke, Pak Pandu tadi menyambung Dr. Agus katakan memang uji klinisnya jika untuk sebuah produk seperti obat ini memang memakan waktu yang cukup lama. Anda melihat apakah obat COVID-19 UNR ini yang bekerjasama dengan BIN dan juga TNI AD agak terburu-buru sebetulnya, sehingga ketika disampaikan ke BPOM justru memang meskipun ini proses yang tadi seharusnya seperti itu ya, tapi kemudian ini kan ada ditanyakan soal uji klinisnya tadi itu, apakah ini terburu-buru atau tidak sebetulnya, Pak Pandu? Pengertian terburu-burunya itu terburu-buru disimpulkan sebelum dievaluasi. Jadi seharusnya dievaluasi dulu oleh Badan POM, kemudian klaimnya itu dicerna kembali, apakah betul nggak sesuai dengan data atau prosedurnya. Dan sebenarnya yang menjadi tantangan untuk penelitian obat adalah bukan untuk pengobatan orang dengan gejala ringan atau gejala sedang. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah pengobatan orang yang berat, yang masuk ICU, yang butuh ventilator, dan angka kematiannya tinggi. Karena pengobatan yang ini belum ada, gitu, belum untuk kita mengurangi kematian, menekan kematian. Karena angka kematian di Indonesia itu tinggi. Nah, ini tantangannya. Jadi harusnya fokusnya ke sana, dan bukan untuk mengobati tanpa gejala itu nggak usah diobati. Yang dengan istirahat, dengan pemberian vitamin atau imunomodulator mungkin cepat untuk perbaikan. Dan kemudian juga orang yang bergejala ringan juga tidak perlu diobati dengan obat yang demikian dahsyatnya itu. Kombinasinya obat-obat keras semua itu. Dan yang sebenarnya lebih fokus pada orang yang jadi bergejala berat. Itu yang tantangannya, dan sebenarnya celahnya di sana. Kalau nanti dalam prosedur ditemukan pemberian obat pada orang tanpa gejala, nah itu menyalahi protokol. Jadi itu yang harus direview kembali oleh Badan POM dalam menilai uji klinis obat. Sebenarnya ini menunjukkan kehati-hatian, menunjukkan supaya jangan salah menyimpulkan. Karena kalau begitu nanti dipakai di masyarakat, itu akan
sulit gitu. Tapi kan Oke. Badan POM juga kalau sudah menyetujui bisa juga menarik kembali kalau ada apa-apa di masyarakat. Baik, baik. Saya ke Dr. Agus sebelum nanti saya akan ke Pak Bambang lagi. Dr. Agus, tadi juga Dr. Agus sempat ini menarik ya apa yang disambungkan tadi oleh Pak Pandu bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah obat untuk mereka yang dengan gejala, dengan kondisi yang parah begitu. Nah, untuk menemukan obat yang seperti tadi untuk yang tadi Pak Pandu katakan bahwa ini butuh untuk orang-orang yang dalam kondisi yang berat begitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh produk obat untuk COVID-19 ini sehingga dan juga dalam proses uji klinisnya, Terima kasih, Mas. uji klinis seperti apa, Dr. Agus? Pak Pandu. Data kami di beberapa rumah sakit di Jakarta itu dengan panduan protokol yang sudah kami keluarkan pada bulan April, pada COVID derajat ringan di rumah sakit Wisma Atlet itu 100% sembuh, hampir 100% sembuh. Di rumah sakit Persahabatan yang derajat ringan dengan panduan yang sudah kita berikan tadi itu juga 100% sembuh. Dan kemudian yang derajat sedang itu 96,4% sembuh. Sedangkan yang derajat berat dan kritis, terutama kritis itu kesembuhannya hanya sekitar 20% ya. 97,6% itu meninggal. Ya. Jadi artinya regimen yang ada pada kasus yang berat dan kritis itu cenderung tidak efektif. Oleh karena itu studi-studi memang harusnya mendukung ke arah bagaimana menurunkan angka mortalitas dengan obat-obatan atau dengan alat-alat medis yang lebih canggih. Nah itu harus kita sebagai contoh adalah riset plasma konvalesen itu bisa membantu pada derajat berat. Kemudian riset tentang stem cell itu bisa membantu pada derajat berat dan kritis. Dan beberapa riset-riset tentang misalnya penggunaan anti-interleukin 6 dan obat-obat yang lebih advance untuk mengatasi badai sitokin pada COVID. Ini yang kita harapkan untuk bisa menurunkan mortalitas. Karena angka mortalitas itu bukan pada derajat ringan, tapi lebih banyak pada derajat berat sampai kritis. Ya, berat dan kritis itu yang lebih banyak menyebabkan kematian. Kalau ringan itu hampir nggak ada yang meninggal. Yang sedang itu meninggalnya mungkin hanya sekitar 2%. Tapi yang berat sampai kritis itu bisa sampai 70%. Gitu. Oke. Dr. Agus, mungkin banyak yang tidak paham ya soal kemudian bagaimana uji klinis yang sebaiknya atau seharusnya dilakukan untuk sebuah produk obat-obatan, apalagi bicara soal produk obat COVID-19 begitu, apalagi kalau kemudian yang seharusnya difokuskan adalah bagaimana menciptakan satu obat yang bisa menyembuhkan mereka yang dalam kondisi yang sangat berat untuk menekan angka mortalitas tadi. Uji klinisnya harus seperti apa sebetulnya, Dok? Ya, sebenarnya protokol uji klinis untuk obat-obatan itu sudah ada standarnya dari yang namanya Badan POM itu punya protokol untuk uji klinis yang baik ya. Nah, itu sudah ada. Mau dia pasiennya derajat ringan, sedang berat maupun kritis, semua protokolnya harus diikuti sesuai dengan panduan uji klinis yang baik. Nah, dan ada step-stepnya, termasuk kalau ada perubahan pada pasien yang menjadi inklusinya, terus kalau targetnya pasiennya apa, ringan, sedang, berat maupun kritis. Jadi kalau produk itu di sebuah riset hanya diteliti untuk ringan dan sedang, dia nggak bisa dipakai untuk berat dan kritis. Jadi sehingga harus masyarakat sudah paham bahwa kalau risetnya hanya untuk populasi ringan atau sedang, maka pada berat dan kritis itu tidak bisa diaplikasikan. Kalau populasinya hanya untuk OTG, itu apalagi. Kita tahu OTG nggak perlu banyak pemberian obat, hanya cukup pemberian vitamin, dia akan sembuh. Oleh karena itu tadi tergantung apa sampelnya, terus bagaimana obat itu berimplikasi pada setiap derajat. Pada ringan, sedang atau berat, kritis, itu derajat masing-masing, dampaknya obat seperti itu apa. Dan itu akan terlihat jelas nanti penggunaannya. Aplikasi klinisnya akan sangat bermanfaat apabila kita tahu obat ini pada derajat ringan dampaknya sekian, pada derajat sedang dampaknya sekian. Mestinya detail seperti itu. Karena sampelnya akan berbeda-beda derajatnya. Iya. Baik, saya ke Pak Bambang. Ini menyambung tadi juga apa yang disampaikan oleh Pak Pandu dan juga Dr. Agus. Ya memang dari koreksi BPOM memang menyatakan obat ini belum bisa merepresentasikan populasi. Kemudian ada OTG yang diberikan obat terapi dalam uji klinis, padahal menurut BPOM atau Kepala BPOM dalam protokol kepenelitian OTG tidak perlu diberikan terapi obat COVID-19. Nah, sejauh mana sebetulnya dalam proses pembuatan obat ini mengikuti standar uji klinis yang sudah ditetapkan protokolnya? Begini Mas, jadi apa yang dilakukan oleh tim riset UNER ini
dilaksanakan tentunya sebelum masuk kepada uji klinis, ini dokumen-dokumennya diserahkan kepada Badan POM. Kemudian ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan dan itu sudah dilaksanakan, maka keluarlah izin untuk uji klinis ini. Dan itu dilaksanakan oleh tim peneliti. Kemudian untuk di dalam pelaksanaannya, hasilnya apabila ada perbaikan tentunya punya kewajiban daripada peneliti untuk melakukan perbaikan. Dan itu wajar. Setiap penelitian tidak langsung 100% berhasil. Maka ini harus diupayakan untuk bisa secara bersama-sama kita melakukan perbaikan. Jadi bukan pihak-pihak lain yang saling mengoreksi di sini, tapi lawan kita sama. COVID ini yang kita hadapi bangsa kita adalah COVID. Maka kita harus secara bersama-sama bagaimana kita berjuang untuk mengatasi COVID ini. Beberapa temuan-temuan atau riset-riset yang dilakukan oleh pihak lain, saya yakin harus kita dukung itu sepenuhnya untuk kepentingan bangsa ini. Sehingga penanganan COVID di Indonesia akan lebih efektif. Maka rasa kemanusiaan ini harus timbul di hati kita masing-masing untuk apa yang dihadapi bangsa kita. Itu sangat mutlak untuk kita agar bangsa kita lebih cepat maju dan kita tidak berpolemik di tempat lain. Namun di sini ada badan yang betul-betul dipercayakan oleh pemerintah untuk menangani kewenangan di dalam pembuatan obat dan pengawasannya, yaitu Badan POM. Kita serahkan sepenuhnya kepada Badan POM dan tim riset untuk kita lakukan perbaikan temuan-temuan atau hasil review dari Badan POM ini. Kita harapkan ini menjadi harapan daripada bangsa kita, salah satu ya, untuk bisa kita mengatasi COVID ini. Oke, Pak Pandu ada tambahan, Pak Pandu? Ya, memang dalam penilaian laporan tadi itu akan direview. Jadi bukan berarti seperti saya, gitu, Dr. Agus, itu mencampuri urusan. Cuman mendengar klaim yang begitu cepat, kita jadi bertanya-tanya gitu. Karena kenapa kok sebelum dievaluasi sudah diklaim gitu kan? Seharusnya meliputi proses gitu kan. Kalau prosesnya normal gitu tidak ada kehebohan. Kehebohannya ketika tim peneliti UNER itu melaporkannya ke bukan pihak yang Badan POM duluan, tapi ke pihak sponsor, ke TNI, ke BIN gitu kan. Dan yang melaporkan teman dari Pak Kasat dan BIN gitu kan, seharusnya tim peneliti ini. Jadi biarkanlah suasana normal yang review yang biasa dilakukan di kalangan peneliti itu berjalan prosesnya. Kalau ada unsur yang kelihatannya ikut mendorong, itu bisa dipersepsikan berbeda. Itu sebenarnya saya ingin mengkoreksi itu supaya tidak ada keraguan lagi. Biarlah gitu. Karena nanti kan yang berdialog tentang ngerti bagaimana randomisasi, bagaimana cara mengukurnya kan tim peneliti UNER, bukan teman-teman dari BIN maupun teman dari Kasat. Karena mereka hanya sponsori dan mendukung gitu. Tapi kan begitu detail pertanyaannya, nah teman-teman dari UNER yang bisa menjawab. Jadi Anda melihat ini euforianya terbalik begitu, jadi yang lebih banyak bicara bukan pihak dari UNER-nya, justru dari BIN ataupun dari TNI AD, atau bagaimana Pak Pandu? Iya, tapi kan semua juga euforia. Kalau ada obat gitu kan, saya juga senang. Ada obat, hebat sekali. Jadi benar ada obat gitu kan. Ternyata obatnya itu masih diragukan. Loh kok tinggi diobati? Kok yang ringan diobati? Padahal tantangan yang sekarang itu adalah obat untuk orang yang berat supaya kita bisa menekan kematian seperti Dr. Agus tadi bilang. Ini yang menjadi masalah kematian. Itu yang kita berusaha tekan. Pak Bambang dan semuanya ini. Jadi kita sungguh mendukung kok sebenarnya kalau ada obat yang bisa menekan kematian. Sehingga kita fokuskan saja pada kelompok yang sangat berat. Nah, Pak Bambang sudah senyum-senyum, nanti akan direspon oleh Pak Bambang usai jeda berikut. Ini benarkah ini euforia di awal tapi tiba-tiba justru belum valid kata BPOM, dan setelah ini apa perbaikan yang akan dilakukan? Itu menjadi penting sehingga kemudian euforia itu bisa dijawab dengan keyakinan bahwa akan ada obat yang memang akan segera bisa didapatkan. Kita bahas usai jeda berikut ini, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik, segmen terakhir dialog saya langsung ke Pak Bambang. Belum selesai kita Pak Bambang, jadi dilanjutkan karena kita harus dengarkan apa tanggapan dari Pak Bambang dari BIN soal tadi koreksi dari Pak Pandu. Ini euforianya di awal kemudian ya seperti itulah tadi dikatakan oleh Pak Pandu. Nah, selain soal itu juga bagaimana kemudian BIN akhirnya mengevaluasi atau dari teman-teman peneliti atau dari TNI ARI dan juga UNR agar kemudian obat ini bisa betul-betul lolos begitu di BPOM. Ya, terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Pandu benar. Apa yang dilakukan tahapan-tahapannya dan lain sebagainya tadi yang sudah disampaikan oleh beliau ini benar. Namun demikian kita berharap apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan yang terbaik untuk bangsa kita dan kita harus ada support dari semua pihak karena lawan kita itu begitu membahayakan buat bangsa kita bahkan negara-negara di dunia ini. Oleh karena itu apa yang disampaikan tadi terkait dengan apa yang hasil daripada uji klinis yang dipublikasikan itu adalah pada tahapan telah selesai melaksanakan uji klinis dan dilaporkan kepada Badan POM. Jadi bukan kepada untuk kita langsung produksi ataupun bahkan itu kepada didistribusi kepada rumah sakit atau yang lain. Tetap kita harus mengikuti protokol yang diberikan oleh Badan POM. Kita percayakan sepenuhnya kepada Badan POM untuk hal ini dan semangat kita sama, rasa kemanusiaan kita sama, lawan kita adalah COVID, bukan yang lain. Oke, Pak Bambang, tanggapan sedikit dong soal semangat tadi, euforia tadi yang disampaikan oleh Pak Pandu, ini benar tidak demikian bahwa euforianya agak-agak kebalik, ini justru BIN dan juga TNI AD yang lebih banyak bereuforia ke publik, jadi ketika orang jadi berharap begitu. Ini Mas, yang penting itu bagaimana kita seluruh peneliti, para pakar bersatu kita menghadapi COVID ini. Seluruh peneliti, para pakar, kalau kami bukan peneliti, oleh karena itu para ahli-ahlinya mari tunjukkan kepada bangsa ini hasil yang akurat dan siap untuk membantu bangsa ini dari keterpurukan masalah COVID ini. Dampaknya sangat luas. Masalah ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita, bahkan negara-negara tetangga kita jauh lebih terpuruk dalam hal ini. Oke, baik. Saya ke Dr. Agus. Dr. Agus, terakhir dari Anda seperti apa masukan, saran untuk para peneliti dan juga tim dan semua yang tergabung dalam pembuatan obat COVID-19 ini karena nanti akan kemudian dievaluasi lagi? Pada prinsipnya harusnya kita mengikuti langkah-langkah di dalam uji klinis yang baik. Dan satu hal yang terpenting bahwa kami dari profesional selama ini berpatokan pada suatu riset yang bersifat multi-center dan dipublikasi di suatu jurnal yang internasional. Tentu itu akan menjadi pengakuan yang bersifat global ya. Dan kalau risetnya itu sudah terpublikasi, biasanya kita bisa citasi dan kita anggap sebagai suatu acuan. Karena kita membuat sebuah buku pedoman selama ini adalah acuannya jurnal-jurnal yang terpublikasi, bukan suatu pengumuman di depan televisi. Itu tidak bisa menjadi suatu acuan panduan. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Oke, jadi yang ingin Anda dorong apa sebetulnya? Yang ingin saya dorong mestinya adalah selesaikan dulu sebuah uji klinis ini sampai final. Kemudian setelah dinyatakan Badan POM bahwa itu valid, lakukan suatu publikasi. Kemudian setelah selesai baru diumumkan oleh profesional. Karena yang mengumumkan adalah profesional. Oke. Baik, Pak Pandu dari Anda seperti apa terakhir? Ya, harapannya kita akan menyelesaikan pandemi ini dengan cepat. Itu obat itu adalah salah satu karena kita membutuhkan suatu obat yang bisa menekan kematian pada orang yang sangat berat, yang kritis. Dengan demikian kalau kita bisa menekan kematian seperti di banyak negara yang sudah berhasil menekan kematian, itu suatu sukses bangsa Indonesia. Itu yang diharapkan. Jadi kita doronglah supaya teman-teman peneliti obat ini memfokuskan pada penemuan obat pada orang-orang yang berat, yang kritis, dan bukan hanya obat, mungkin teknik bagaimana teknik untuk suatu pelayanan gitu kan, teknik medical care-nya, sehingga kita bisa mempertahankan supaya tidak terjadi kematian. Itu harapan saya. Tapi kalau kami, begini Pak Pandu terakhir dari Anda, apakah Anda optimistis sebetulnya? Optimis dengan
obat ini? Karena beberapa kali juga kami menangkap bahwa Anda tampak mempertanyakan sebetulnya kan terkait dengan obat ini. Iya, karena saya mempertanyakan buat apa kita mencari obat untuk yang bergejala ringan dan sedang gitu. Seharusnya kita fokus pada yang berat gitu. Itu pertanyaan yang valid. Ya. Karena tadi kata Pak Agus bilang kan kita nggak butuh untuk orang yang terinfeksi COVID untuk ringan dan berat. Hampir kalau yang tanpa gejala itu hampir 100% sembuh, yang ringan hampir 90% sembuh. Tapi yang berat ini yang angka kematiannya masih tinggi. Oke. Ini kalau kita tangkap Anda mempertanyakan juga soal registrasi uji klinis, kemudian ya itu prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan. Jadi semua penelitian clinical trial itu harus diregistrasi secara terbuka internasional, dan hampir semua penelitian di Indonesia itu diregistrasi, kecuali yang ini penelitian UNER ini belum diregistrasi. Dengan demikian kalau diregistrasi kita semua bisa melihat bagaimana protokolnya, bagaimana ini, jadi tidak ada keraguan lagi. Selama itu tidak terbaca, kita tidak tahu, loh kok bisa begini kan pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya wajar bagi dunia ilmu pengetahuan. Ya. Baik, jadi keraguan-keraguan itu mudah-mudahan terjawab. Kita akan tunggu seperti apa ke depan proses ini. PR juga berarti untuk teman-teman dari TNI AD, BIN, dan juga para peneliti dari UNER yang sedang berupaya untuk membuat obat ini. Kita tunggu seperti apa ke depan. Mudah-mudahan ada kemajuan untuk uji klinis dan juga perbaikannya. Terima kasih banyak Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Terima kasih banyak Pak Pandu Riono, epidemiolog dari UI. Dan terima kasih banyak Pak Komjen Pol Bambang Sunarwibowo, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Baik. Usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya Kamala Harris resmi menjadi wanita kulit hitam pertama dan keturunan Asia Amerika yang mendapatkan tiket utama kepemilihan Presiden Amerika Serikat. Newscast akan segera kembali.